cucu Luther di sini. Apa kabar saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semoga Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Nah, mumpung besok atau hari Minggu pada tanggal 23 Mei 2021 kita merayakan Hari Raya Pentakosta, maka cucu mempersembahkan sebuah konten yang akan mengulas mengenai Hari Raya Pentakosta, dan cucu memberikan pertanyaan singkat kepada kita semua. Seberapa pahamkah kamu soal Pentakosta? Berikut 9 informasi penting tentang Hari Pentakosta. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah arti nama Pentakosta. Kenapa hari raya ini disebut Pentakosta? Karena kata ini berasal dari kata Yunani, yaitu Pentakoste, yang berarti ke-50. Alasannya adalah Pentakosta adalah hari ke-50, atau dalam bahasa Yunani disebut Pentakoste Hemera, setelah Minggu Paskah pada kalender liturgi ya. Nah, patut diketahui bahwa nama ini mulai digunakan dalam periode Perjanjian Lama akhir, maksudnya menjelang kedatangan Tuhan Yesus Kristus, dan diwarisi oleh para penulis Perjanjian Baru. Fakta penting kedua adalah sejak kapan gereja merayakan Hari Pentakosta? Nah, seperti tadi cucu sudah jelaskan bahwa Pentakosta selalu dirayakan pada hari ke-50 setelah Hari Raya Paskah. Karena Hari Raya Paskah adalah hari raya yang senantiasa bergeser tanpa tanggal yang tetap ya. Dan perhitungan perayaan Hari Pentakosta bergantung pada Hari Raya Paskah. Maka Hari Raya Pentakosta dapat jatuh di mana saja antara tanggal 10 Mei dan 13 Juni. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, patut kita ketahui bahwa sehari sesudah Pentakosta, gereja merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja atau Beata Maria Virginis Ecclesiae Matris, yang merupakan peringatan yang berangkat dari devosi kuno gereja, dan perayaannya ditetapkan secara lebih pasti oleh Bapak Paus Fransiskus pada 2018 lalu untuk mendorong pertumbuhan rasa keibuan gereja dalam diri pastor, kaum religius dan umat beriman, serta pertumbuhan rasa hormat sejati kepada Maria, sebagaimana yang telah berkembang dari pemikiran Santo Agustinus, Paus Santo Leo Agung, dan Paus Santo Paulus ke-6. Nah, sedikit tambah rasa keibuan gereja dalam artian gereja itu diharapkan sebagai memberikan semangat untuk merangkul siapa saja, seperti seorang ibu yang merangkul anak-anaknya, seperti itu ya. Nah, dari persiapan perayaan ini pula lah umat Katolik kemudian mendapatkan konsep novena, yaitu doa selama 9 hari ya. Karena dalam Kisah Para Rasul pasal 1, Bunda Maria dan para rasul berdoa bersama terus menerus selama 9 hari setelah kenaikan menjelang Pentakosta. Nah, secara tradisional
gereja mendoakan novena kepada Roh Kudus pada hari-hari sebelum Pentakosta. Informasi penting yang ketiga adalah Pentakosta mempunyai akar dalam Yudaisme. Ya, Pentakosta memiliki paralelnya dalam tradisi Yahudi, umat Perjanjian Lama. Mereka memiliki hari raya Pentakosta yang dalam bahasa Ibrani disebut Hak Safot, yang dirayakan pada hari ke-50 sesudah hari raya Paskah atau Pesak. Bertepatan waktunya dengan hari raya Tuayan pada hari sehabis 7 minggu, yang merupakan kira-kira waktu penuaian, dan dipersembahkan hasil pertama bumi. Inilah pesta buah-buah pertama atau hari raya ke-7 minggu ya. Nah, Shavuot memperingati hari di mana Allah memberikan Taurat kepada seluruh bangsa Israel yang berkumpul di Gunung Sinai. Meskipun hubungan antara pemberian Taurat atau Matan Torah dengan Shavuot tidak secara eksplisit ya tertulis dalam teks Alkitab seperti itu. Jadi minta maaf kalau saudara-saudara yang sola scriptura tidak terlalu memahami hal ini ya, karena tidak secara eksplisit tertulis dalam teks Alkitab. Nah, secara tradisi perayaan hari raya ini adalah salah satu dari 3 festival ziarah yang wajib dilaksanakan di Bait Allah di Yerusalem. Bisa kita lihat di Ulangan bab 16 ayat 16 yang meliputi pertama hari raya Paskah sendiri atau Pesach yang diperingati setiap 15 Nisan ya. Kemudian kedua hari raya Pentakosta atau hari raya 7 minggu atau Shavuot, Hak Shavuot. Dan yang ketiga adalah hari raya Tabernakel atau Sukkot atau hari raya Pondok Daun. Nah, khusus untuk hari raya 7 minggu atau Hak Shavuot ini disebut juga hari raya Menuai dan hari raya Bungaran. Bisa kita lihat di Kitab Keluaran bab 23 ayat 16, 34 ayat 22 dan Bilangan ayat pasal 28 ayat 26. Kemudian hari itu dikenal sebagai hari raya Pentakosta karena dirayakan pada hari ke-50 dihitung dari Sabat permulaan hari raya Paskah. Hari ini ditandai dengan perkumpulan kudus dan mempersembahkan kurban-kurban. Seperti itu. Informasi penting yang keempat adalah apa yang dirayakan dalam hari raya Pentakosta ya. Maksudnya Pentakosta bukan Pentakosta Yahudi ya, Pentakosta kita. Apa yang dirayakan adalah datangnya Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus kepada para rasulnya. Bisa kita lihat dalam Injil Lukas bab 24 ayat 46 sampai 49 maupun Injil Yohanes ayat bab 16 ayat 7 sampai 15. Ya, jadi Tuhan Yesus itu menjanjikan Roh Kudus ya. Kita jangan mau terpengaruh dengan orang-orang sebelah yang mengatakan Parakletos itu adalah manusia yang muncul 600 tahun sesudah zaman Tuhan Yesus ya. Tidak, terlalu lama Ferguson. Tuhan Yesus itu menjanjikan Roh Kudus untuk menerangi kita semua. Nah, apa lambang Roh Kudus dalam hari Pentakosta? Dengan melihat apa yang ditulis dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 1 sampai 11, kita melihat terdapat 2 simbol Roh Kudus yang terkenal yang juga menggambarkan karya dan aktivitasnya, yakni angin dan api. Angin adalah simbol dasar Roh Kudus yang berasal dari kata Yunani untuk roh ya, atau pneuma, yang juga berarti angin dan nafas.
meskipun istilah yang digunakan untuk angin dalam perikop ini adalah pnoe, istilah yang berkaitan dengan pneuma, kita diharapkan dapat memahami hubungan antara angin kencang dan Roh Kudus. Mengenai simbol api, Katekismus Gereja Katolik nomor 696 mencatat demikian: sementara air melambangkan kelahiran dan kesuburan kehidupan yang dianugerahkan dalam Roh Kudus, api melambangkan daya transformasi perbuatan Roh Kudus. Nabi Elia yang tampil bagaikan api dan perkataannya bagaikan obor yang menyala, dengan perantaran doanya menarik api turun atas kurban di Gunung Karmel. Bisa dicek, itu ada ayat-ayatnya di situ. Lambang api Roh Kudus yang mengubah apa yang ia sentuh. Silakan dicek ya di Kitab Sirah bab 48 ayat 1 dan 1 Raja-Raja bab 18 ayat 38 sampai 39. Berikut, Yohanes Pembaptis yang mendahului Tuhan Yesus dalam roh dan kuasa Elia mengumumkan Kristus sebagai Dia yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Bisa dicek ya ayat-ayatnya di Lukas bab 1 ayat 17 dan Lukas bab 3 ayat 16. Nah, mengenai roh ini, Tuhan Yesus sendiri berkata, "Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku harapkan api itu telah menyala." Lukas bab 12 ayat 49. Dalam lidah-lidah seperti api, Roh Kudus turun atas para rasul dan pada pagi hari Pentakosta dan memenuhi mereka. Dalam tradisi rohani, lambang api ini dikenal sebagai salah satu lambang yang paling berkesan mengenai karya Roh Kudus. Silakan saudara-saudari mengecek perikop-perikopnya, sudah tertulis di situ ya. Kisah Para Rasul dan 1 Tesalonika ya. Seperti itu. Nah, ini adalah informasi ke-6 ya. Apa hubungan lidah-lidah api dan berbicara dalam bahasa lainnya? Nah, untuk kedua terminologi itu ya, lidah-lidah api dan bahasa lainnya atau bahasa lidah ya, akar katanya sama dalam bahasa Yunani, yaitu glosai atau tong ya, tang, lidah. Dan kita diharapkan dapat memahami hubungannya. Kata lidah digunakan untuk menandakan api individu, semangat individu dan bahasa individu. Dalam Kisah Para Rasul dikisahkan bahwa lidah-lidah seperti nyala api atau tongues as of fire, yaitu api individu, bertebaran dan hingga pada para rasul sehingga memberdayakan mereka untuk secara ajaib berbicara dalam bahasa lain atau other tongues. Inilah hasil dari tindakan Roh Kudus yang mengubah, mentransformasi, yang ditandai dengan nyala api. Nah, ketujuh, informasi penting yang ketujuh adalah apa arti hari raya Pentakosta bagi kita. Salah satu perayaan terpenting dalam kalender liturgi gereja adalah hari Pentakosta ya, yang memiliki makna yang amat kaya. Nah, berikut rangkuman makna hari Pentakosta yang diungkapkan oleh Bapak Paus Benediktus XVI pada tahun 2012. Beliau mengatakan hari raya ini membuat kita mengingat dan menghidupkan kembali pencurahan Roh Kudus pada para rasul dan murid lainnya yang berkumpul dalam doa bersama Perawan Maria di ruang atas. Beliau juga mengatakan Yesus yang bangkit dan naik ke surga mengirimkan rohnya ke gereja sehingga setiap orang Kristen dapat berpartisipasi dalam kehidupan ilahi mereka sendiri dan menjadi saksi yang sah di dunia.
bahwa Paulus juga mengatakan Roh Kudus mendobrak sejarah, mengalahkan kekeringan, membuka hati untuk berharap, merangsang dan menumbuhkan dalam diri kita kedewasaan batin dalam hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama kita. Informasi yang berikutnya adalah Hari Raya Pentakosta, seperti kita ketahui, adalah hari ulang tahun gereja. Jadi kita mengucapkan selamat ulang tahun gerejaku. Nah, tepat setelah peristiwa Pentakosta, Rasul Petrus yang sudah diilhami oleh Roh Kudus memberikan khotbah pertamanya kepada orang Yahudi dan orang tidak percaya lainnya. Ia dengan gagah memaparkan kitab suci Perjanjian Lama dan menunjukkan bahwa Nabi Yoel menubuatkan peristiwa dan kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Ia juga mengatakan kepada orang-orang bahwa Yesus yang telah mereka salibkan adalah Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati. Bisa dilihat di Kisah Para Rasul bab 2 ayat 14-36. Nah, khotbah Santo Petrus ini membuat hati mereka sangat terharu, para pendengarnya. Dan ketika mereka bertanya apa yang harus mereka lakukan, Santo Petrus mendesak mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan memberikan diri untuk dibaptis. Menurut catatan di dalam Kisah Para Rasul, sekitar 3.000 orang dibaptis setelah mendengarkan khotbah Santo Petrus. Nah, untuk alasan itulah Hari Raya Pentakosta dianggap sebagai hari lahir gereja. Santo Petrus, pemimpin para rasul, Paus yang pertama, berkhotbah untuk pertama kalinya dan mempertobatkan ribuan orang percaya baru. Para rasul dan orang percaya untuk pertama kalinya dipersatukan oleh bahasa yang sama dan semangat dan tujuan yang sama untuk memberitakan Injil, kabar sukacita tentang Yesus Kristus. Nah, fakta atau informasi penting yang terakhir adalah Pentakosta, Whitsunday dan Paskah Rossatum. Di beberapa belahan dunia, Pentakosta diperingati juga dengan nama Whitsunday dan Whitsunday, dan Paskah Whitsunday dan Paskah Rossatum maksudnya. Nah, kalau Whitsunday itu mengacu pada praktik dalam gereja mula-mula yang menjadikan perayaan Pentakosta mirip dengan malam Paskah atau Vigili Paskah ya. Terdapat perayaan yang disebut malam Whitsun, di mana para katekumen yang belum dibaptis pada Paskah akan menerima sakramen baptis pada malam Pentakosta. Liturgi yang dirayakan mirip dengan liturgi pada Vigili Paskah yang juga meliputi pembacaan 6 nubuat dan pemberkatan khusyuk dari kolam baptisan. Nah, setelah perayaan pembaptisan, orang yang baru dibaptis akan mengenakan jubah putih atau alba putih yang melambangkan kelahiran baru mereka dalam hidup rahmat. Dengan pemikiran ini, Pentakosta terkait erat dengan perayaan Paskah dan kedatangan Roh Kudus ditekankan dalam kaitannya dengan sakramen pembaptisan. Nah, bagaimana dengan Paskah Rossatum? Disebut juga dengan Minggu Mawar atau Sunday of Roses atau Paskah Rossatum atau Easter Roses. Di Italia menjadi sebuah kebiasaan untuk menaburkan helai-helai bunga mawar merah dari langit-langit gereja untuk mengingat keajaiban lidah-lidah api pada peristiwa Pentakosta. Karena itu di Sisilia, Italia Selatan ya, dan tempat lain di Italia, Whitsunday disebut juga Paskah Rossatum. Istilah ini berasal dari warna merah dari kasulah imam yang digunakan pada Pentakosta atau Whitsunday. Nah, gereja paling terkenal yang melanjutkan tradisi ini adalah Gereja Santa Maria dan para Martir, atau dikenal juga dengan Pantheon di Roma. Penyebutan Sunday of Roses atau Paskah Rossatum atau Rosarum atau Paskah Rossatum karena di Pantheon helai bunga mawar merah ditaburkan dari rotunda
ke dalam gereja dari atas kubahnya ditaburkan, jadi nampak kalau dalam gereja itu nampak seperti hujan mawar ya, bunga mawar gitu. Sangat indah sekali. Mungkin kalau teman-teman bisa browsing di YouTube bisa lihat tuh. Coba tulis saja Pasca Rosatum Pantheon begitu ya. Nah, konon tradisi ini dimulai pada tahun 609 Masehi dan dilakukan pada penutup misa pada hari Minggu Pentakosta. Kebiasaan ini menjadi cara yang indah untuk merayakan sekaligus mengenangkan turunnya Roh Kudus. Nah, selamat hari Pentakosta. Semoga Roh Kudus senantiasa tinggal dalam hati kita dan menjadi pendorong serta semangat bagi kita untuk melakukan evangelisasi kepada diri kita sendiri, kepada orang-orang di sekitar kita, dan lebih luas lagi kepada masyarakat. Terima kasih sudah menyaksikan pemaparan singkat dari Cucu mengenai 9 informasi penting tentang Hari Raya Pentakosta. Jangan lupa untuk like video ini, komen yang panjang, share, dan bagi yang belum subscribe mohon di subscribe. Terima kasih banyak. Semoga kasih karunia Tuhan selalu memberkati, menaungi kita semua. Salam.